Halo, perkenalkan nama saya Dwi Sabin Tabunan dengan NIM 811422716. Di sini saya akan memberikan penjelasan dan memberikan ilustrasi contoh terhadap perkawinan kedua dan seterusnya tanpa adanya perjanjian kawin terlebih dahulu. Sebelum saya masuk ke penjelasan, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi standar penilaian dan tugas dari Ibu Tri Andari Dahlan SHMKN dan Bapak Rai Karisma Rajib SHMKN. Nah, di sini saya akan mengilustrasikan perkawinan kedua. Nah, dapat dilihat di background. Nah, di sini A kawin dengan B. Apabila A dan B sebelum itu belum pernah kawin dengan orang lain, maka perkawinan itu bagi A dan B merupakan perkawinan yang pertama. Nah, setelah perkawinan itu putus dan B kawin lagi dengan C yang belum pernah kawin, maka bagi B perkawinan itu merupakan perkawinan yang kedua. Sedangkan bagi C merupakan perkawinan yang pertama. Nah, di sini juga ada beberapa jenis-jenis harta dan istilah, yaitu HBS atau harta bawaan suami, HBI atau harta bawaan istri, HP plus atau pecah persatuan, UP atau untung persatuan, RP atau rugi persatuan, HCS harta cuma-cuma suami, HCI harta cuma-cuma istri, HS atau harta suami, HI atau harta istri, HWP plus atau harta warisan, AWP plus atau ahli waris, bagian S atau I atau bagian suami atau istri, manfaat K atau manfaat kawin, kontrol manfaat, maksimal manfaat, kelebihan manfaat, dan bagian nyata. Nah, di sini ada beberapa konsep dari perkawinan kedua dan selanjutnya. Yang pertama adalah pembagian harta warisan dalam hal tidak ada persatuan harta. Yang kedua ada pembagian harta warisan dalam hal ada harta persatuan. Yang ketiga ada pembagian harta warisan dalam hal ada harta persatuan dan kerugian. Yang keempat ada pembagian harta warisan dalam hal ada harta persatuan dan anak luar kawin yang diakui. Oke, dapat kita lihat di background ada suatu bagan yang dapat menggambarkan suatu contoh kasus dalam pembagian harta warisan dalam hal ada harta persatuan dan keuntungan. Ada pula kronologi kasusnya, yaitu adalah Gustavo meninggal dunia. Ia meninggalkan seorang istri dari perkawinan kedua bernama Gaby, serta kedua orang anaknya yang ia dapatkan dari perkawinan kedua tersebut, yaitu Pia dan Lopez. Dan Gustavo juga meninggalkan satu orang anak dari perkawinan pertamanya dengan JJ, yang sudah bercerai lama, yaitu Fred. Perkawinan Gustavo dengan Gaby dilakukan tanpa lebih dulu membuat perjanjian kawin. Dalam perkawinan tersebut, Gustavo membawa harta sebesar 70 juta rupiah, sedangkan Gaby membawa harta sebesar 50 juta rupiah, dan harta peninggalan pada saat Gustavo meninggal dunia yakni sebesar 145 juta rupiah. Nah, pertanyaannya di sini adalah berapa yang diterima masing-masing ahli waris Gustavo? Nah, dapat dilihat di sini adalah analisis kasusnya, yaitu yang pertama, rincian harta. Nah, harta bawaan Gustavo atau harta bawaan suami itu sebesar 70 juta rupiah, dan harta bawaan Gaby atau harta bawaan istri sebesar 50 juta rupiah. Dan jumlah harta persatuannya adalah 120 juta rupiah. Nah, di sini ada harta peninggalan yaitu sebesar 145 juta rupiah, dan untung persatuannya yaitu harta peninggalan dikurang jumlah harta, yaitu sebesar 25 juta rupiah. Nah, dalam perhitungannya, ahli waris atau AWP plus yang terdiri dari Gaby, Pia, Lopez, dan Fred sama-sama mendapatkan 1/4 bagian, yang dimana bagian Gaby sebagai istri sebesar, yaitu harta peninggalan sebesar 145 juta dikalikan dengan setengah, yaitu sama dengan 72,5 juta. Yang kedua ada harta warisan Gustavo atau HWP plus, yaitu harta peninggalan yaitu 145 juta dikurang 72,5 juta, yaitu sebesar 72,5 juta. Yang ketiga bagian Gaby, Pia, Lopez, dan Fred yaitu sebesar 72,5 dikali seperempat sama dengan 18,125 juta. Nah, maka bagian Gaby sebagai istri adalah sebesar 72,5 juta ditambah 18,125 juta sama dengan 90,625 juta rupiah.
Nah, di sini karena terdapat batasan pada pasal 852A dan pasal 181 KUH Perdata, maka dari itu harus mencari terlebih dahulu manfaat Gaby sebagai istri kedua. Nah, sebelum mencari manfaat Gaby sebagai istri kedua, harus terlebih dahulu mencari berapa total harta Gaby sebagai istri. Nah, di sini yang pertama, harta Gaby atau HI sama dengan harta bawaan istri atau HBI plus setengah untung persatuan atau UP ditambah harta cuma-cuma istri atau HCI. Nah, di sini harta Gaby atau HI sama dengan 50 juta ditambah setengah dari 25 juta ditambah 0. Dan hasilnya adalah harta Gaby atau HI sama dengan 62,5 juta rupiah. Maka dari perhitungan total harta Gaby sebagai istri atau HI, maka manfaat Gaby sama dengan 90,625 juta dikurang 62,5 juta sama dengan 28,125 juta rupiah. Selanjutnya mencari harta Gustavo atau harta suami HS. Yang pertama, harta Gustavo atau HS sama dengan harta bawaan suami atau HBS ditambah setengah untung persatuan atau UP plus harta cuma-cuma suami atau HCS. Harta Gustavo atau HS sama dengan 70 juta ditambah setengah dari 25 juta ditambah 0. Dan harta Gustavo atau HS sama dengan 82,5 juta rupiah. Nah, di sini kita lihat kontrol manfaatnya. Nah, mengingat karena adanya batasan pada pasal 181 dan 852A pada KUH Perdata, maka manfaat yang boleh dinikmati Gaby sebagai istri kedua yaitu dengan catatan manfaat Gaby sama dengan maksimal 1/4 dikali harta Gustavo atau HS. Nah, di sini manfaat Gaby sama dengan 1/4 dikali 82,5 juta. Nah, di sini totalnya adalah manfaat Gaby sama dengan 20,625 juta rupiah. Nah, catatan kedua yaitu tidak boleh melebihi bagian terkecil anak dari hasil perkawinan yang pertama, yaitu bagian ahli waris atau AWP plus dikali harta warisan Gustavo atau HWP plus yaitu 1/4 dikali 72,5 juta sama dengan 18,125 juta rupiah. Jadi maksimal manfaat yang boleh diterima Gaby sebagai istri kedua adalah sebesar 18,125 juta rupiah. Nah, di sini ada kelebihan manfaat. Jadi, kelebihan manfaat yaitu adalah manfaat Gaby dikurang maksimal manfaat. Jadi, manfaat Gaby sebesar 28,125 juta dikurang maksimal manfaat Gaby 18,125 juta rupiah sama dengan 10 juta rupiah. Nah, maka dari itu bagian yang seharusnya Gaby terima atau bagian nyatanya Gaby sebagai istri kedua yaitu adalah bagian yang semula diterima Gaby dikurang kelebihan manfaat Gaby yaitu sebesar 90,625 juta rupiah dikurang 10 juta rupiah sama dengan 80.625.000 rupiah. Nah, dalam perhitungan terakhir ini bagian yang diterima atau bagian nyata ahli waris atau AWP plus dalam hal ini ialah anak-anak Gustavo baik dari perkawinan yang pertama maupun yang kedua yaitu Pia, Lopez, dan Fred yang dimana total ahli waris atau AWP plus selain istri dikali dalam kurung jumlah harta persatuan dikurang bagian nyata Gaby sebagai istri. Di sini ada 1/3 dikali dalam kurung 120 juta rupiah dikurang 80,625 juta rupiah sama dengan 39.375.000 rupiah. Jadi bagian nyata yang diterima Pia, Lopez, dan Fred atau AWP plus adalah sebesar 39.375.000 rupiah. Jadi pada kesimpulannya yaitu adalah yang pertama bagian yang seharusnya Gaby terima atau bagian nyata Gaby sebagai istri kedua ialah sebesar 80.625.000 rupiah. Dan yang kedua adalah bagian yang diterima atau bagian nyata ahli waris AWP plus selain istri atau dalam hal ini adalah anak-anak Gustavo baik dari perkawinan yang pertama maupun perkawinannya yang kedua yaitu sebesar
Rp39.375.000. Sekian video penjelasan dan pemaparan serta contoh ilustrasi dari saya tentang perkawinan kedua dan seterusnya tanpa adanya perjanjian kawin terlebih dahulu. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan, dan semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat bagi para penonton dan menjadi ilmu baru dan pengetahuan baru. Terima kasih.